Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, kita awali Berita Nusantara sore hari ini dengan suasana hangat dari Jakarta Convention Center. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam puncak perayaan hari lahir ke-26 PKB dan disambut meriah oleh para kader partai. Acara tersebut digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta pada Rabu malam 23 Juli 2025. Kedatangan Prabowo Subianto sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat langsung disambut Ketua Umum PKB sekaligus Menko PMK Muhaimin Iskandar atau Caimin. Presiden Prabowo yang tampil dengan kemeja putih dan peci hitam disambut meriah para kader PKB yang hadir dengan riuh tepuk tangan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah hadir lebih dulu terlihat menyambut langsung kedatangan Prabowo dengan penuh kehangatan. Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam acara, diantaranya mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, hingga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Java TV melaporkan. Masih dari Istana Negara, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan logo dan tema peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Peluncuran logo dan tema ini digelar di Istana Negara, Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. Dalam perayaan HUT RI tahun ini, pemerintah mengusung tema besar, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini mencerminkan tekad untuk menjaga persatuan, memperkuat kesejahteraan, serta melaju bersama menuju masa depan yang maju. Logo HUT ke-80 Republik Indonesia diangkat dengan semangat, dimiliki bersama, dirayakan bersama, sebagai simbol kebanggaan kolektif bangsa. Perayaan HUT tahun ini dikemas lebih semarak dengan melibatkan berbagai kalangan masyarakat secara langsung untuk memperkuat partisipasi inklusif. Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita. Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Ini adalah dorongan kita, hasrat kita, keinginan nenek moyang kita. Kita bangun persatuan dan kesatuan menjadi suatu kekuatan untuk menjaga kedaulatan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Java TV melaporkan. Masih terkait HUT ke-80 RI, pemirsa, Presiden Prabowo bersama Wapres Gibran Rakabuming meresmikan peluncuran logo dan tema kemerdekaan. Tahun ini, simbol Infinity diangkat sebagai lambang persatuan bangsa. Acara peluncuran digelar di Istana Negara, Jakarta pada Rabu 23 Juli 2025. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan panjang dan pengorbanan. Tema besar perayaan HUT RI ke-80 adalah Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Prabowo memperkenalkan logo HUT RI yang memadukan angka 8 dan 0, membentuk simbol tak terhingga atau infinity. Bentuk ini melambangkan persatuan sebagai dasar kedaulatan dan tekad untuk menggapai cita-cita kemajuan bangsa tanpa batas. Harus menjadi suatu patokan, jangan hanya sekedar menjadi suatu slogan atau mantra. Desain logo hari ulang tahun ke-80 RI juga merupakan karya anak bangsa sebagai simbol pemersatu. Secara filosofis, desain ini menampilkan bentuk angka 8 dan 0 yang saling terhubung tanpa ujung, tidak terputus, infinity.
Acara ini juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, dan Ketua BPK Ismayatun. Java TV melaporkan. Dari Jakarta International Convention Center, dalam memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-73, organisasi istri anggota Polri ini kembali menggelar bazar kreasi berskala nasional. Pada Kamis 24 Juli 2025, Bayangkari resmi membuka gelaran Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara di Jakarta International Convention Center. Acara ini merupakan bagian dari peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-73 yang mengusung tema Sinergi Bersama UMKM Mendorong Kemandirian Ekonomi Bangsa. Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka, istri Wakil Presiden Republik Indonesia, membuka langsung acara ini didampingi oleh Ketua Umum Bayangkari, Ibu Juliati Sigit Prabowo. Dalam sambutannya, Selvi Gibran menyampaikan dukungannya kepada peran perempuan dalam memajukan UMKM di berbagai daerah. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh pengusaha UMKM untuk bisa meningkatkan kualitas produknya itu sendiri. Mengikuti tren pasar apa saja yang sekarang sedang menjadi tren, bagaimana minat di pasar itu, kita bisa membuat barang kita sesuai dengan permintaan pasar atau tren pasar pada saat ini. Kemudian membangun kolaborasi kerjasama dengan berbagai pihak ini juga akan sangat membantu serta memanfaatkan teknologi untuk pemasaran produk kerajinannya. Saya percaya dengan semangat gotong royong, kerjasama dari semua pihak dan juga kerja keras dengan terus berinovasi, terus meningkatkan kreativitas, UMKM Indonesia ini dapat terus berkembang dan mampu beradaptasi dan bersaing di pasar global, sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja, menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya di daerah yang masih terpencil. Dan saya juga berharap peran Bayangkari dalam mendukung UMKM dapat dilakukan secara konsisten dan terus. Tahun ini sebanyak 538 stand berpartisipasi, terdiri dari 433 stand non-kuliner, 86 stand kuliner, dan 19 stand dari sponsor dan undangan. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung 5 hari, mulai 23 hingga 27 Juli 2025. Selama bazar berlangsung, panitia menyelenggarakan berbagai edukasi untuk UMKM, mulai dari talkshow bank, mandiri, dan BPOM, pelatihan skincare, demo masak, hingga workshop kreatif dari pengurus daerah Bayangkari. Ke depan, event ini bisa menjadi salah satu event bazar yang selalu dinanti, menjadi ajang tempat berkumpul dan berkarya para pelaku UMKM dari seluruh Indonesia dan ajang menciptakan produk unggulan yang berkualitas yang dapat membuat UMKM naik kelas melalui inovasi produk dan digitalisasi pemasaran dengan meningkatkan omset dan daya saing produk UMKM. Terima kasih. Melalui bazar ini, Bayangkari juga mendorong inovasi dan promosi produk-produk Nusantara agar lebih berdaya saing, baik di pasar domestik maupun internasional. Kedepan, bazar ini dirancang untuk mengusung konsep tematik budaya dari berbagai daerah secara bergilir. Tidak monoton, barang-barangnya pun juga akan terus berganti. Akhir kata dalam kesempatan yang baik ini dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semua, memacu semangat kita bersama untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan mensukseskan program-program Bapak Presiden. Java TV melaporkan. Masih dalam semangat Hari Anak Nasional, pemirsa, Kementerian UMKM bersama Dharma Wanita Persatuan menggelar kegiatan edukatif yang mendorong semangat wirausaha pada anak-anak. Fokus kegiatan adalah menanamkan karakter mandiri, kreatif, dan percaya diri sejak usia dini.
mengusung tema anak kreatif, inovatif, dan berjiwa entrepreneur menuju Indonesia Emas 2045. Acara yang berlangsung di Jakarta ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menyiapkan generasi emas masa depan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan, kesuksesan anak-anak bangsa harus didukung dengan asupan gizi yang cukup, semangat berjuang, dan keberanian untuk bermimpi besar. Ia juga menegaskan pentingnya menanamkan jiwa kewirausahaan sejak dini, terutama kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas. Sambutan juga diisi oleh penampilan siswa-siswi SMP Lab School yang baru saja meraih prestasi gemilang di kompetisi internasional dengan mengantongi 8 medali emas dan 1 perak. Menteri Maman mengatakan ini adalah bukti bahwa dengan dukungan yang tepat, anak Indonesia mampu bersaing di level dunia dan menjadi agen perubahan. Sementara itu, penasihat DWP UMKM, Tina Maman Abdurrahman, mengajak seluruh orang tua dan pendidik untuk menumbuhkan kecintaan anak terhadap produk lokal dan budaya bangsa. Java TV melaporkan. Dari lingkungan Kementerian ATR BPN, Menteri Nusron Wahid melantik sejumlah pejabat eselon 2. Dalam pelantikan tersebut, ia menegaskan pentingnya transformasi layanan dan penguatan SDM. Bertempat di Aula Prona kantor ATR BPN, pelantikan yang berlangsung pada tanggal 23 Juli 2025 dilakukan untuk sejumlah jabatan strategis, terutama di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM. Melalui sambutannya, Menteri Nusron Wahid menyampaikan bahwa sebanyak 80% tugas Kementerian ATR BPN berfokus pada layanan publik yang hanya bisa berjalan dengan sistem yang efisien dan SDM yang unggul. Ia mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk memiliki pemahaman kuat terhadap manajemen risiko, agar setiap keputusan kebijakan memiliki dasar mitigasi yang jelas. Kementeriannya juga mendorong inovasi yang adaptif dan berintegritas, termasuk di daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara, yang memerlukan keakuratan data pertahanan secara strategis. Adapun pejabat yang dilantik antara lain Sekretaris BPSDM, 3 kepala pusat di bawah BPSDM, serta kepala kantor wilayah BPN di beberapa provinsi, termasuk NTB, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara. Acara pelantikan juga dihadiri secara daring oleh Wakil Menteri ATR, Osi Dermawan, serta para pejabat tinggi, media, dan Pratama secara luring. Mengakhiri sambutannya, Menteri Nusron berharap seluruh pejabat baru dapat membangun kultur kerja yang melayani, profesional, dan transparan. Java TV melaporkan. Dari Jatinangor, Jawa Barat, dalam acara wisuda IPDN, Mendagri Tito Karnavian mendorong para lulusan menjadi agen perubahan di tubuh ASN dan melanjutkan studi ke luar negeri. Dalam acara wisuda IPDN tahun akademik 2024-2025 yang digelar di Gedung Balai Rudini Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang pada Rabu 23 Juli 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan harapannya kepada para lulusan agar menjadi agen perubahan di birokrasi Indonesia. Sehingga saya mengharapkan ASN ini, agent of change-nya adalah lulusan IPDN. Wisuda kali ini meliputi lulusan sarjana terapan ilmu pemerintahan, magister terapan, doktor ilmu pemerintahan, serta program profesi kepamongprajaan. Mendagri pun menekankan pentingnya melanjutkan pendidikan, termasuk ke luar negeri melalui program beasiswa seperti LPDP. Untuk mendukung hal tersebut, Kemendagri telah menyisipkan kurikulum bahasa asing sebagai syarat dasar persiapan beasiswa dan kompetensi global. Mendagri juga menyampaikan bahwa lulusan IPDN merupakan mahasiswa terpilih dari puluhan ribu pendaftar setiap tahun, yang dinilai pantas mewakili Indonesia dalam kompetisi global. Ia mengingatkan, studi ke luar negeri telah terbukti menjadi strategi banyak negara dalam mempersiapkan generasi pemimpin dan reformis yang siap membawa transformasi di pemerintahan. Bayangin, 36.000 yang mendaftar se-Indonesia. Yang mau diterima berapa, Pak? 1061. 1061. Yang diterima 1061. Java TV
melaporkan. Pemirsa, kabar duka kembali datang dari jalur Gaza. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut kelaparan di wilayah itu kini sama mematikannya dengan serangan militer. 10 warga dilaporkan tewas dalam sehari terakhir. Dalam laporan terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, total korban meninggal akibat kelaparan telah mencapai lebih dari 110 orang. Sebagian besar terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Selain kelaparan, lebih dari 100 orang warga Palestina juga dilaporkan tewas akibat serangan Israel dalam sehari terakhir, termasuk 34 orang saat sedang mencari bantuan kemanusiaan. WHO mengungkapkan bahwa penyebab utama lonjakan korban adalah terhentinya distribusi bantuan pangan selama hampir 3 bulan dan akses yang sangat terbatas sejak Mei lalu. Organisasi Kemanusiaan Internasional menilai bahwa kelaparan di Gaza bukanlah bencana alam, melainkan akibat langsung dari pembatasan akses yang dilakukan oleh militer Israel. Ini adalah kematian yang direkayasa secara sistematis, kata jurnalis Al Jazeera, Tariq Abu Azoyum, yang melaporkan langsung dari Deir el-Balah. Situasi ini membuat tenaga medis, jurnalis, dan pekerja kemanusiaan kesulitan menjalankan tugas mereka. Dokter-dokter di Rumah Sakit Al-Shifa dilaporkan tetap bekerja meskipun tidak makan selama berhari-hari. 2 jurnalis Palestina, Tamir Al-Za'anin dan Wala Al-Jabari, turut menjadi korban serangan Israel terbaru. Total sudah 231 pekerja media yang tewas sejak Oktober tahun lalu. Di tengah kondisi yang kian menggenting, Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir tengah mendorong usulan gencatan senjata selama 60 hari. Namun, proses negosiasi masih terhambat perbedaan pandangan mengenai penarikan militer dan distribusi bantuan. Java TV melaporkan. Dari kawasan Asia Tenggara, ketegangan di perbatasan Thailand Kamboja terus meningkat. Sejumlah serangan udara diluncurkan militer Thailand ke wilayah Kamboja, menyasar pos-pos militer, namun juga menimbulkan korban sipil. Konflik ini diduga dipicu serangan artileri dan roket yang mengenai wilayah Thailand, menyebabkan 9 orang tewas, termasuk seorang anak. 6 jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Thailand dilaporkan meluncur dari Provinsi Ubon Ratchathani, Kamis pagi 24 Juli 2025. Satu di antaranya menembakkan rudal ke target di dalam wilayah Kamboja, yang disebut sebagai pos militer yang mengancam kedaulatan. Militer Thailand mengklaim serangan ini merupakan respon langsung atas penyerangan yang diduga dilakukan pasukan Kamboja, di mana 9 warga sipil tewas dan belasan lainnya terluka di Sesekat, Surin, dan Ubon Ratchathani. Insiden dipicu oleh pendeteksian drone Kamboja di atas Candi Tamuen yang berada di perbatasan yang masih diperselisihkan. Kontak senjata terjadi setelah 6 tentara Kamboja diduga melintasi garis pembatas, di mana salah satunya membawa peluncur granat. Pejabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengincar konflik, namun tetap akan melindungi kedaulatan nasional sesuai hukum internasional. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Kamboja mengecam serangan ini sebagai tindakan pelanggaran teritorial dan menegaskan bahwa pihaknya bertindak dalam rangka pembelaan diri. Sejarah panjang sengketa perbatasan Thailand-Kamboja telah berlangsung sejak lebih dari 100 tahun lalu, dengan lokasi-lokasi sengketa seperti Candi Prehviher dan Tamuen menjadi titik api yang berulang kali memicu konflik bersenjata. Situasi diperkeruh dengan insiden terbaru, termasuk ledakan ranjau darat yang melukai 2 prajurit Thailand pekan lalu. Thailand menuduh Kamboja baru saja menanam ranjau di wilayah sengketa. Namun pemerintah Phnom Penh membantah dengan mengatakan ranjau tersebut merupakan sisa konflik masa lalu. Sementara itu, langkah diplomatik kedua negara pun memanas. Thailand telah menarik pulang data besarnya dari Phnom Penh dan mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok. Situasi di perbatasan masih berkembang dinamis dengan risiko konflik terbuka antar negara kian meningkat. Pemerhati keamanan regional mengingatkan bahwa eskalasi lebih lanjut dapat mengancam stabilitas kawasan Mekong dan ASEAN secara umum. Java TV melaporkan.
Pemirsa, sebuah acara tablik kabar di Pemalang, Jawa Tengah berujung bentrok antara dua kelompok massa. 5 orang mengalami luka-luka termasuk seorang anggota kepolisian. Suasana malam yang semula diwarnai lantunan doa dan tausiah berubah menjadi tegang saat ratusan anggota perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWILS berusaha menerobos area pengajian umum yang menghadirkan Habib Rizik Syihab atau HRS sebagai penceramah. Kericuhan pecah sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan. Saat dua kelompok massa saling serang menggunakan batu, botol, kayu hingga senjata tajam. Bentrokan tak terhindarkan dan berlangsung hingga larut malam. Seorang saksi mata yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa mereka mencoba menahan massa agar tidak masuk ke area acara, tetapi situasi langsung memanas. Akibat insiden tersebut, 5 orang mengalami luka-luka, termasuk satu anggota kepolisian yang terkena lemparan benda tumpul. Seluruh korban kini dirawat di puskesmas dan rumah sakit terdekat. Bupati Pemalang Anom Widiantoro mengatakan pada Kamis 24 Juli bahwa seluruh korban sedang dalam penanganan medis dan meminta semua pihak untuk menahan diri serta tidak terprovokasi. Pihak TNI dan Polri segera turun tangan untuk membubarkan massa dan mengamankan lokasi. Hingga Kamis pagi, penjagaan ketat masih dilakukan di sejumlah titik untuk mencegah bentrokan susulan. Aparat juga melakukan pengumpulan data dan penyelidikan guna mengetahui pemicu pasti kerusuhan. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak panitia pengajian belum memberikan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut. Pemerintah daerah menyatakan bahwa kasus ini menjadi perhatian serius untuk menghindari eskalasi konflik sosial di kemudian hari. Ragil Surono, Java TV, melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.